Kenapa keluarga di sana tadi seperti yang Anda bilang bisa sangat dekat bahkan sampai sepupu kelima? Rumahnya deket-deketan kah? Iya, Atau karena secara kotanya juga itu kota kekeluargaan. gimana maksudnya kota kekeluargaan? Semuanya tuh Semua diselesaikan secara keluarga? Iya, bahkan bisa baku pukul nih. Pas baku pukul terus pas damai, wih, kok anaknya ini? Astaga, kita itu saudara. Gitu-gitu semuanya tuh pakai persaudaraan gitu loh, kekeluargaan. Makanya nggak mungkin ada yang orang yang lapar di sana karena semua rumah adalah keluarga gitu loh. Orang Saudara. kita jam 12 aja datang ke rumah mereka nggak apa-apa gitu kan. 12 malam. Iya, tiba-tiba, wih, saya tidur sini gitu apa itu. Wah, aneh juga ya. Hai para noise. Jangan lupa untuk subscribe Channel YouTube Noise. sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, dengerin hanya di aplikasi Noise. 3 opini terhadap 3 berita. di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Oke, hari ini kita akan membahas soal lingkungan sosial terdekat kita, yaitu lingkungan rumah yang kita rasakan sedari lahir lah. Tapi kita akan membagi tetap menjadi tiga bahasan. Ya, orang Ampera bahas kehidupan tetangga. Cocok sekali kan? Gagan tolong sekali, dikomentari. kan? Tolong dikomentari. Cocok sekali dengan saya. Orang Ampera depan tetangga siapa aja gak tahu. Memang. Kita dengarkan dulu. Tahu. Nggak apa-apa. Tahu Ya, saya. nggak apa-apa. Oh kita iya, dengerin dulu. Anaknya cara kehidupan bertetangga versi dia. Iya. Oh iya, versi iya. Gilang. Versi bodoh Dan amat ya. Ampera Citizen. depan rumah saya tahu anaknya mantan wakil presiden. Wish. Anaknya di Mantan depan. wakil Wapres presiden keberapa? siapa? Asik Wapres keberapa? Trisno. Wapres tahun berapa? Jauh banget terus. Ya anaknya siapa tuh? Kejauhan enggak? Wapres belum terlalu jauh. Yusuf Kala. Wapres belum terlalu jauh. Yusuf Kala. Ada deh, mau tahu aja deh. Oh, anaknya Budiono. Salah, ada anaknya Joe Biden. Kan dulu wakil pas Obama. Iya, lanjut Bang. Iya, bener gak? Iya, benar. Kata lu lingkungan artis, gue iyain aja nih. Iya. Lingkungan artis dan US senator. Senator. Iya. Berikutnya Kania dari Depok, mungkin ada mau bahas apa soal lingkungan? Ini soal tetangga gue yang umurnya sebaya tapi. Oh, berarti Jadi ini seumuran teman-teman. gue. Iya, Teman seumur-umur, teman seumuran, sepermainan. ya. Asik, sepermainan. Oke, kalau saya akan membahas lebih dekat lagi, yaitu kehidupan berkeluarga. Wah, berkeluarga. Ya, karena Anda kan sering bilang tuh, anjir keluarga lu banyak banget, sepupu lu banyak banget, Iya, sepupu yang iya. mana lagi? Iya, gitu. iya, iya. Nah, itulah faktanya bahwa memang sampai sepupu keempat, kelima itu sangat dekat. Oh. Karena keluarga besar, erat hubungannya. Sering ketemu berarti dari kecil. Sering banget, ada yang jadi teman, ada yang jadi partner of crime, partner in crime gitu kan. Iya. Ada yang memang abang-abangan gitu, yang kalau kita Musuhan ada yang akhirnya sampai sekarang nggak pernah musuhan ngobrol lagi. ada gitu, tapi ya musuhan keluarga gimana sih? Nanti Iya, baik iya. lagi apapun Iya, yang terjadi iya, itu iya. keluarga gitu. Iya, Iya, oke. iya, Saya akan bahas dari versi itu. Oke. Siap. Oke, menarik. Jadi kita bahasannya hari ini para noise dan noiser lebih sedikit ringan lah, lebih light lah. Dari gua tadi tentang tetangga, dari Kania tentang teman-teman seumuran, dari Mamat soal Sepermainan. teman sepermainan. Nah, kalian dengar desahan Gilbas saja. Saya nggak desah bahkan, saya cuma Iya. Satu lagi dari keluarga. Menurut buku IPS, lingkungan terkecil itu kan keluarga. Oh. Iya Jadi kan? dari keluarga dulu Berarti ya. kita mulai dari keluarga. dulu. Cerita soal keluarga, Betul. terutama di fak-fak. Kenapa keluarga di sana tadi seperti yang Anda bilang bisa sangat dekat bahkan sampai sepupu kelima? Rumahnya deket-deketan kah? Iya, Atau karena secara kotanya juga itu kota kekeluargaan. gimana maksudnya kota kekeluargaan? Semuanya tuh Semua diselesaikan secara keluarga? Iya, bahkan bisa baku pukul nih. Pas baku pukul terus pas damai, wih, kok anaknya ini? Astaga, kita itu saudara. Gitu-gitu semuanya tuh Iya, pakai persaudaraan gitu loh, kekeluargaan gitu. Iya. Makanya saya betah di sana gitu, karena makanya nggak mungkin ada yang orang yang lapar di sana karena semua rumah adalah keluarga gitu loh. Oh, pasti dikasih makan. Pasti Anda datang aja ke rumah teman, wih ada makanan apa? Udah itu gitu. Jadi kalau di sini tuh dibagi antara teman, terus kemudian ini teman tetangga, ini teman apa gitu Iya, kan. iya.
Kalau di sana tuh lebih erat lagi gitu, hubungannya tuh lebih menyatu lagi gitu. Iya. Jadi ini udah bukan sekedar teman nih, ini udah orang Saudara. kita jam 12 aja datang ke rumah mereka nggak apa-apa gitu kan. 12 malam. Iya, tiba-tiba, "Weh, saya tidur sini." gitu apaan itu? Wah, aneh juga ya. Apaan? Tiba-tiba saya tidur sini ya gitu. Lah, bayangin coba aku di rumah sakit yang jagain aku yang malam buat begadang, aku suruh ibuku pulang aja. Yang jagain aku yang merokok. Siapa? Teman itu. Kalau hitungannya di ini tuh teman. Tapi yang nginep di rumah sakit mereka. Gitu. Jadi memang kotanya sendiri udah kekeluargaan. Iya. Ah, ditambah kota kekeluargaan, jadi sampai keluarga berapa, kayak misalnya marga ini sama marga ini itu saudaraan. Kau harus panggil dia Om. Karena dari nenek moyang mereka lahirlah ini. Jadi bayangin coba, dari nenek moyang loh. Masih dihitung keluarga itu. Ditambah lagi aku dari dua hal yang berbeda, Papua dan Arab. Nah, Papua sendiri yang tadi karakteristik fak-fak aku udah jelasin tuh. Iya. Sangat kekeluargaan. Dekat, ya. Arab mainnya nasab kan. Mainnya adalah silsilah. Silsilah mau sampai ke-7 pun itu masih keluargamu. Oke. Makin nih. Makin besar lagi. Makin klop nih sama yang fak-fak nih maksudnya. Iya. Jadi tuh bisa banyak banget. Makanya kalau anak-anak pada bilang, "Anjir, sepupu lu, tante lu banyak banget." Ya emang banyak anjir. Makanya kenapa ada perbedaan antara misalnya Arab di Papua dan Arab di Pulau Jawa misalnya gitu-gitu. Kita lebih slow, lebih terbuka, lebih dengan siapa aja, nggak apa-apa. Kalau di sini eksklusif itu kan memang ada sejarah Belanda juga gitu kan. Masuk di situ karena di Jawa kan di camp-camp gitu, dikasih kampung Cina, kampung Arab gitu-gitu. Tapi kalau di luar kan, di Papua kan nggak membaur. Iya. Terima kasih atas ceritanya. Oke. Sekarang cerita saya. Berarti ini sama ya, tentang lingkungan rumah, bertetangga dan lain-lain ya. Ini versi yang gak ada tetangga. Banyak tetangga gua. Jadi gua tinggal dulu awalnya di komplek. Musisi juga? Oh, bukan. Enggak, di komplek. Pengadilan. Bukan, komplek polisi. Karena Polisi. kakek gua kan Oh, iya, polisi dulu. Iya. Rumah kakek nih. Iya. Tapi karena udah purnawirawan, akhirnya pindah ke kaflingnya. Kalau komplek tuh harus masih polisi tinggal di situ. Kalau kafling nggak harus, bisa siapapun tinggal di situ. Jadi gue tinggal di situ lah, di daerah itu Ampera Raya. Nah, itu tuh gue dari SD, karena gue SD swasta kan udah saya ceritakan kan, Iya, udah ada SD komputer, elit lah. udah ada internet, udah ada komputer. Dan jadi gue tuh tidak mengalami yang namanya main di komplek, karena gue nggak punya temen di komplek gitu kan. Teman gue ya di sekolah gitu loh. Iya. Teman gue teman sekolah, teman komplek tuh nggak ada, kecuali anaknya temennya nyokap gue dikenalin gitu loh. Nggak punya gue temen selain di sekolah. Jadi pulang sekolah di rumah udah stop, nggak keluar lagi gue, nggak main-main lagi. Waktu SMP masuk ke sekolah negeri. Nah, sekolah negeri ini kan lebih main lah orang-orangnya, dan lebih macam-macam background keluarganya kan. Iya. Nah, mereka tuh banyak yang main keluar. Nah, gue kan nggak tahu. Gue pun juga temen gue SMP ya temen di sekolah doang. Sampai akhirnya ada satu teman sekolah SMP yang ternyata dia satu komplek sama gua, tapi dia di komplek karena bapaknya masih polisi. Oh, lu di komplek Polri juga? Sama kita gitu, kata dia. Oh gitu, di mana? Akhirnya janjian lah suatu hari gua keluar rumah mencari dia di mana rumahnya. Dia bilang deket lapangan bola. Akhirnya ketemulah dia. Dia orang Papua, Mat. Dekat Keturunan. itu? Dekat. Dia ya nggak deket banget, tapi masih satu komplek. Dia orang Papua dia. Namanya iya? Julian namanya. Dia ini anaknya main banget, barulah. Main piano. Enggak, dia nggak pindahan dari Jepang. Coba enggak ya? Nggak pindahan dari Jepang. Dia kan bapaknya polisi biasa. Iya. Kalau punya piano dicurigain nanti polisi. Gratifikasi ya? Iya. Oh iya. Akhirnya karena dia anaknya main banget, dari situlah gue diajak kalau sore main di komplek. Kita diajak main basket, diajak ke jalan-jalan kampung kemana. Dia lebih explore anaknya. Berarti darah Papuanya masih kental ya, penjelajah ya. Jelajah komplek ya. Iya. Tapi nyokap gue itu dari dulu tuh melarang gue naik motor. Dibilang naik motor tuh bahaya. Emang lu juga? Iya, walaupun dibonceng pun katanya bahaya. Nah, si teman gue ini kan bawa motor. Jadi gue kalau mau nebeng ke depan komplek dulu, nunggu angkot. Tapi ntar kalau dia lewat, gue ikut sama dia. Pernah sekali diantar pulang ke rumah naik motor kan, nyokap gue lihat. Meski naik motor. Iya, terus dia kayak, wah, dalam hati kayak bergejolak nih. Tetangga siapa ya? Anak gue nyampe selamat tapi naik Iya, motor iya, gitu. Kayaknya bahaya nih, naik motor kan bahaya. gitu, benar. Jadi harusnya agak naik mobil nih.
Ini elit nih Iya, soalnya. tapi mobil gue Beran. juga nggak dikasih. Gue kan naik Iya. angkot. Oh. Bayangin di umur yang sama, Gilbas naik motor aja orang tuanya ketar-ketir. Orang tua gue naik Metro Mini anjir. Nah, gue SMP tapi gue kalau naik angkot nggak apa-apa. Oh, karena motor lebih bahaya ya. Iya, angkot kan bentuknya tidak motor. Oh iya benar. Iya, walaupun gue naik angkot berdiri juga di pintu ya. Dia nyokap gue nggak tahu aja. Iya, nggak tahu ya. Nyokap gue nggak tahu Gue aja juga tuh. pernah naik Itu angkot berdiri bahaya tuh. tuh. Di Lu ininya. ngapain? Kenapa lu cewek-cewek berdiri? Biasanya cewek suruh masuk ke dalam. Karena enak. Ada angin kan?